Di dalam Al-Quran Allah pernah mengingatkan kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim. Ayat apa itu? Surat Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kata Allah, kamilah menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan catat seluruh jejak kaki kalian, kemana kalian melangkah, kemudian wa atharahum. Ibnu Katsir mengatakan ada dua tafsir dalam ayat ini. Pertama, setiap langkah kaki itu akan dicatat oleh Allah. Apakah itu catatan yang baik atau catatan yang buruk? Biasanya kita mengetahui, anak-anak kita mengatakan perbuatan itu dicatat oleh dua orang malaikat. Malaikat pertamanya Raqib, yang kedua malaikat Atif. Raqib itu mencatat seluruh keburukan, sementara Atif itu mencatat seluruh kebaikan. Maka Allah juga mengatakan, setiap orang berjalan, maka langkah kakinya akan ditulis. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, makin jauh rumah ibu dari masjid, maka makin banyak pahala yang ibu dapatkan. Dulu Bapak Ibu yang berbahagia, ada kelompok masyarakat di Madinah namanya Bani Salamah. Bani Salamah ini rumahnya jauh dari masjid. Waktu itu tidak ada pula Grab, itu masalahnya, Bu. Sehingga dia datang kepada Rasulullah. Apa yang dia minta kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, rumah kami jauh, sering kami masbuk. Kalau engkau bersedia, berikan kamilah tanah di samping masjid. Kami akan membuat rumah sehingga kalau kami sholat nanti tidak lagi terlambat. Kata Rasulullah ke Bani Salamah, bagaimana kalau seandainya setiap langkah kalian itu akan dicatat kebaikan? Kalian memilihkan rumah dekat masjid atau rumah kalian jauh dari tempat ini? Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kami lebih senang kalau rumah kami jauh di masjid. Maka bersyukur bapak-bapak yang banyak pahalanya malam hari ini yang jauh dari masjid. Tetapi maaf, yang paling jelek itu adalah orang yang rumahnya dekat masjid tapi sholatnya tak masjid. Ini bahaya nih, Pak. Karena Nabi mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salat tetangga masjid kecuali tempatnya di masjid. Maka kalau Bapak kira-kira radiusnya 40 rumah dari masjid, maka hukum ketentuan syariat Bapak wajib hukumnya salat di masjid. Kalau Bapak ragu apakah rumah Bapak masuk yang 40, nanti suruh Pak Ketua naikkan drum, hitung rumah yang sekelilingnya. Nah, kemudian share, inilah rumah bapak-bapaknya. Nah, yang kedua apa yang dikatakan dalam ayat itu, wa asar, dapatkan pahala. Maka maaf, tidak ada ruginya Bapak hari ini mengimarahkan masjid. Karena orang-orang yang mengimarahkan masjid itu orang-orang mukmin. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Siapa yang bentuk memakmurkan masjid? Satu, ibu membangunnya. Alhamdulillah, masjidnya bagus, warnanya menarik, dingin lagi, Bu. Yang kedua, tentunya hari ini mengimarahkan masjid yang tidak kalah penting, membuat aktivitas-aktivitas. Kita punya kori tadi yang bagus, anak-anak kita ini dididik. Kalau kita tidak mendidiknya, siapa lagi? Karena salah satu di antara warisan yang berharga, kalau kita mati nanti, kita mendapatkan anak-anak yang soleh, yang mendoakan kita. Masalah dunia ini insya Allah akan mudah. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang terjadi perbedaan tapi dalam satu waktu. Isra itu berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari kalimat Asra yang artinya perjalanan malam. Mi'raj artinya ismul alah, alat yang digunakan untuk naik dari Masjidil Aqsa kemudian ke Arash, kemudian turun ke bawah kembali ke Masjid Mekah. Namun para ulama mengatakan peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Dia ada asbab yang menyebabkan mengapa Isra dan Mi'raj. Yang sering kita kenal bahwa tahun itu tahun ke-10 kenabian, di mana disebut dengan istilah Amul Husni.
Apa yang dihadapi oleh Nabi sebelum dia Isra? Pertama, Nabi diblokade secara ekonomi, Pak. Siapa yang memblokadenya? Bani Kinanah. Bani Kinanah ini mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, membuatkan kesepakatan. Apa yang mereka inginkan? Kita tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nabi punya uang, sahabat punya harta, tapi nggak boleh jual beli, Pak. Selama 3 tahun tinggal di antara bukit yang dimiliki oleh Abu Talib. Seluruh keluarga Abu Talib ataupun Abdul Muttalib mendukungnya, kecuali satu saja, Abu Lahab namanya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Nabi nggak makan, Nabi nggak minum yang bagus, tidak mendapatkan suplai makanan yang cukup, sehingga sejarah mengatakan Nabi saat berada di lembah itu hanya makan pucuk-pucuk pohon yang ada. Ini penting ekonomi, Pak. Maka maaf kalau Bapak lihat hari ini Amerika Serikat lagi melakukan tindakan hal luar biasa. Kemarin ditangkapnya Presiden Venezuela, namanya Maduro. Itu orang Madura yang merantau ke sana, Pak. Dia jualan sate, akhirnya jadi Presiden Venezuela. Mengapa diambilnya, Pak? Karena masalahnya minyak. Mengapa minyak? Karena minyak Venezuela hari ini kan diimpor ke Cina, diekspor. Jadi agar Cina kekurangan minyak untuk menghancurkan ekonomi Cina, maka Venezuela yang dihantam. Tapi Cina kan nggak kehilangan akal, karena Cina juga tidak mau menjual tanah jarang. Itulah hebatnya ekonomi dalam Islam, Pak. Maka Nabi ketika berdakwah tidak hanya didukung oleh pemuda-pemuda yang hebat, tapi didukung oleh orang-orang kaya. Siapa orang yang paling dekat orang kaya ketika itu? Adalah Khadijah. Jadi maka Pak, orang kaya itu penting. Tapi kalau orang miskin, Nabi ingatkan, kadal faqra an yakuna kufran. Hati-hati kalian dengan kemiskinan, karena bisa jadi orang miskin ekonomi berimbas kepada miskin akidah. Berapa banyak orang yang murtad diakibatkan oleh kemiskinan harta. Maka Pak, maaf kalau dipilih Pak Ustadz, lebih enak jadi orang kaya, orang miskin Pak Ustadz. Ya menurut saya orang kaya, Pak. Sepakat ya? Kalau PT tidak ada, tidak sepakat, Pak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, setelah itu apa? 3 tahun Nabi keluar setelah didukung oleh Hakim bin Hisham. Nabi pergi ke Mekah, meninggal pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib meninggal, tapi menjelang sakratil maut, Nabi datang kepada Abu Talib. Apa yang diajak oleh Nabi kepada Abu Talib? Ya ammi kul la ilaha illallah. Kalau sekarang disebutnya ditalkin. Hai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang saya akan minta kepada Allah agar engkau diringankan yang namanya azabku. Tapi maaf, di samping Abu Talib ada 2 kawannya. Pertama yang disebut dengan Abu Lahab, yang kedua yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah. Setiap Abu Talib ingin mengucapkan syahadat, setiap itu pula Abu Lahab mengatakan, hai Abu Talib, apakah engkau malu dengan agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya Pak, apa yang terjadi? Abu Talib tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia orang yang berjasa terhadap Nabi, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Ini kalau dibawa Pak, kawan itu sangat menentukan. Apa yang dikatakan? Sadiquka man abkaka la man yadhakaka. Temanmu adalah orang yang menangis denganmu, bukan orang tertawa. Kalau ibu senang, banyak orang ngaku saudara. Tapi kalau awak susah, saudara pun tidak diakuinya, dikeluarkan kita dari kakak. Maka itu. Tapi kalau tinggi, harta banyak, jabatan ada, orang katakan, Pak Ustadz itu keluarga kami itu, kami sekampung. Dia Bukit Tinggi, saya Pariaman. Mau ke sekampung, Pak. Tapi kalaupun tidak miskin, tidak diakui. Dekat pun rumahnya tidak diakui itu, Pak. Itulah maaf. Kita akan diwafatkan. Siapa menjadi teman kita di dunia, itulah yang akan menentukan agama kita. Maka apa yang diungkapkan oleh Nabi? Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadun man yukhalil. Agama seseorang
ditentukan oleh agama orang lain. Kamu ingin menengok bagaimana agama orang itu, maka tengoklah siapa yang menjadi kawan. Meninggal Abu Talib, 3 hari berserang meninggal pula istrinya yang bernama Khadijah. Khadijah meninggal ketika usianya 65 tahun, Nabi Muhammad 50 tahun. Kalau Abu Talib membacking Nabi Muhammad dengan fisiknya sehingga keamanan Nabi terjaga, Khadijah memberikan dukungan berupa materi. Kedua orang ini wafat. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka maaf, Khadijah dan Abu Talib itu wafat pada bulan Rajab, dan tidak lama setelah itu Sya'ban ataupun bulan Syawal ada mengatakan Nabi menikah dengan Saudah. Jadi kadang-kadang ibu ni protes, Pak. Mengapa kok enak kali baru bapak tu istrinya meninggal kemudian langsung menikah? Gak apa-apa, Bu. Bapak-bapak kan tidak ada masalahnya. Bapak-bapak bukan ada idah seperti ibu. Ibu idahnya ada 2. Pertama idah cerai hidup, yang kedua ada idah cerai mati. Cerai mati itu namanya ihdat. Ihdat itu masa bergabung 4 bulan 10 hari. Maka ibu kalau meninggal suaminya selama 4 bulan 10 hari, ibu enggak boleh keluar rumah, enggak boleh bersolek, enggak boleh pakai baju cantik-cantik. Ini kadang-kadang ibu sekarang hari ini mati lakinya, Pak, besok pergi harau, saya jenuh di rumah Pak Ustaz. La ilaha illallah. Apa yang enggak ibu langgar? Pakai lipstik pula dia, sehingga kita bingung mana orang kematian laki, mana orang cari laki baru. Maka maaf, ibu itu, Pak, ketentuannya berlaku dan itu Al-Quran mengatakan 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bapak nggak ada, Pak, begitu meninggal Khadijah, besok pagi 2 bulan setelah itu Nabi menikah. Jadi kalau bapak ingin mengikuti Nabi yang sudah istrinya meninggal, afdol, Pak. Tapi dah lama, Pak Ustaz, itu lain masalah tuh. Maka subhanallah, mengapa? Karena itulah kehidupan, Pak. Mengapa? Nabi bukan menikah karena kebutuhan syahwat. Nabi menikah untuk memperkuatkan perjuangannya. Makin hebat perjuangan Nabi, makin berat tekanannya. Kepada siapa lagi dia berbagi kalau bukan kepada istrinya? Nah, setelah itu tekanan makin kuat, maka Nabi pergi ke Taif. Taif itu sekarang ada bandara, Pak. Jadi sekarang menarik kalau ada travel naik haji, tapi pesawatnya bukan di Jeddah, bukan di Madinah, tapi turunnya di Taif. Di Taif itu lebih dekat 1 jam sampai ke Mekah, Pak. Jadi pesawat-pesawat tertentu sekarang ke Taif. Dulu Taif itu tempat terlarang, tapi sekarang orang umroh sudah banyak ke sana. Di situ ada sebuah tempat namanya nanti Masjid Adas. Adas itu nama orang. Nabi meninggalkan Mekah, kemudian ke Taif. Apa yang dia inginkan? Dia mendapatkan dukungan politik dari kelompok Bani Taif. Ketika itu Nabi berangkat dengan anaknya atau sahabatnya bernama Zaid bin Harithah. Tapi apa yang terjadi? Seperti pungguk merindukan bulan. Mas'ud dan Habib, anak keturunan Bani Taif, bukan menerima Rasulullah, tapi malah mereka melempar yang namanya kehidupan Rasulullah. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi ketika itu duduk di sebuah tempat yang bernama Qarnal Manazir. Jadi sekarang kalau Bapak nanti umroh, dengarkan apa yang disampaikan oleh muassasah atau mutawif. Ini dikatakan ini namanya Qarnal Manazir. Batu tempat Nabi bersandar. Ketika Nabi bersandar, datang Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau engkau meminta dan berdoa kepada Allah agar orang Taif itu dilempar, bersama saya ada malaikat, saya akan lemparkan orang-orang Taif itu dengan gunung. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak, saya tidak akan meminta agar mereka diazab, tapi saya mendoakan mudah-mudahan orang Taif nanti mendapatkan keturunan orang-orang soleh. Maka ibu yang berbahagia, setelah 10 hari di Taif, Nabi kembali ke Madinah. Ada 2 hadis yang mengatakan, 1, Nabi tidur di Hijri Ismail.
Hijr Ismail itu yang setengah bundaran di samping Ka'bah itu. Ada yang mengatakan hadis, Nabi tidur di rumahnya karena di dalam masalah, maka ketika itu datang Jibril. Tapi hikmah apa yang kita dapat? Hidup ini tidak ada yang tidak masalah, Pak. Hidup ini masalah. Jadi kalau ada bapak mengatakan, Pak Ustadz, saya ingin tenang hidup, saya tidak ingin ada masalah, insya Allah sampai mati tidak ada masalah. Kita hidup ini penuh dengan masalah. Bahkan maaf, iman makin tinggi, masalahnya makin banyak. Ahasiban nas an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan mengaku beriman sementara mereka belum diuji? Nabi diuji, Pak. Padahal apa yang dibuat Nabi? Enggak ada. Nabi baik, soleh, enggak ada salahnya, dosanya diampuni, diuji oleh Allah. Lantas kalau bapak mengatakan saya tidak ingin diuji, padahal dosa kita banyak, Masya Allah, dari mana dapatnya, Pak? Nabi Ayub, apa dosa Nabi Ayub? Enggak ada, Pak. Ulul Asmi. Tapi apa diuji pertama? Seluruh harta Nabi Ayub itu habis. Apa kata Nabi Ayub? Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan harta itu dan mengamanahnya kepadaku. Dan hari ini Engkau ambil, saya bersyukur Engkau habiskan harta saya. Besok pagi 12 anak laki-laki Nabi Ayub wafat. Apa doanya? Ya Allah, terima kasih, Engkau telah ambil seluruh anakku yang Engkau pernah amanahkan kepada saya. Saya bersyukur karena mulai hari ini saya tidak lagi ngurus anak. Ibu kira-kira bisa enggak model itu? Kalau iya hebat, Pak. Setelah itu apa selesai? Enggak. Nabi Ayub sakit. Tapi sakitnya itu bukan cerita-cerita Israiliyat, kepalanya berulat-ulat, enggak. Nabi Ayub sakit ya. 8 tahun riwayat yang paling besar. Tapi mengapa Nabi Ayub enggak minta kepada Allah? Apa yang dikatakan? Inni masanid durra wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya saya sakit dan saya yakin Engkau adalah Rabb yang maha mengetahui. Hidup ini diuji, Bu. Walaupun maaf kadang-kadang ujian itu bagi kita, tapi bagi orang lain rahmat, Pak. Contoh, saya ada teman di Rumba itu, Pak. Namanya Pak Sembiring. Yang jelas bukan orang Mengkinangnya, Pak. Pak Sembiring ini bengkelnya Ketok Magic, Pak. Jadi punya mobil apa towing, gudangnya besar. Yang paling hebat, apabila ada kecelakaan dari tol, dibawanya ke situ, Pak. Tapi setiap dia posting, dia mengatakan alhamdulillah ada rezeki. Padahal mobil itu tabrakan, Pak. Bagi yang punya mobil itu musibah, tapi bagi Pak Sembiring itu nikmat, Pak. Jadi bisa jadi menurut kita musibah, menurut orang nikmat. Bapak jalan dari sini ke Sudirman, tengah jalan bocor Honda Bapak. Bagi Bapak musibah, tapi bagi Silai yang tukang tempel, inilah nikmat Natal, Pak Ustadz. Jadi nggak seluruh yang namanya musibah itu, Pak, nggak mendatangkan nikmat. Saya tadi hadir di sebuah institusi, saya nggak usah sebut namanya. Saya kaget juga, kok hari libur ada pemerintah masuk ya? Rupanya tidak, Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa Isra Mi'raj ke kantor kami. Loh, kok ini hari libur? Nggak apa-apa, karena ada santunan dari pusat untuk karyawan kita. Saya tengoklah, Pak, subhanallah, Bapak ini kerja, dia honor, tapi perhatian pusat itu luar biasa. Dikasihlah uang kerohiman, lumayan, Bu. Jadi suaminya meninggal, usianya baru 42 tahun, anak 1. Jadi disuruh ke depan. Saya tengok tulisan kan pakai plakat, Pak. Biaya kerohimannya 120 juta. Dalam hati saya, alhamdulillah, kalau tidak mati tidak kena pek sebanyak aku. Gitu kan. Kalau sempat 2 orang lakinya besok betul-betul kan lumayan, Pak. Bisa beli Pajero second, Pak. Jadi, Pak, musibah itu nggak selamanya musibah. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Hidup ini juga masalah, Bu. Punya anak masalah, nggak punya anak masalah.
Ini ya, kalau ada anak-anak bujang nih Pak, ini kan banyak yang jomblo ya. Ini yang bujang-bujang nih Pak. Kalau kita katakan, apalagi nak, setiap orang bertanya, udah biasa rupanya apa umurnya? Berapa umurnya? 30 tahun. Ibu protes. Hah, umur 30 tahun, alun juo, babini. Ada anak yang 17 tahun babini. Anda lo sadar diuntung, umur 75 tahun. Hidup itu gitu, Bu. Allah. Ada orang dari rumah tangga 10 tahun, Pak. Ngomong dia. Apa nih? Masa ada 10 tahun tak dapat anak? Ada orang menikah, belum menikah, sempat menikah, lahir. Hah, mama lo kok melahirkan dulu? Ya yang eloknya, Pak, ada ibu gini kok. Allah, orang tak menikah salah, menikah juga salah, tak punya anak, salah juga, punya anak, masalah. Jadi kapan tak ada masalah? Tak ada, tak masalah. Jadi kalau ada orang mereka, kami tidak ingin punya masalah Pak Ustaz, tidak kan ada sampai hidup. Cuma masalahnya, bagaimana kita menghadapi masalah itu? Maka maaf, apa solusinya? Kata Allah dalam Al-Quran, sabar dan salat, ista'inu bis sabri wassalah. Nabi banyak masalahnya Pak, sampai-sampai Nabi memikirkan kita. Tapi apa kata Nabi? Nanti kalau kalian salat, seluruh urusan kalian selesai. Maka selalu ulama katakan, kalau ada urusan kita tidak selesai, bisa jadi maaf, sholat kita juga tidak selesai. Saya punya anak, Bu. Cuman alhamdulillah, dari istri pertama 3 orang anak saya, Pak. Istri kedua belum ada. Istri ketiga, istri pertama. Jadi anak saya, Bu, belum punya menantu. Saya kumpulkan anak saya. Kemenakan, saya maunya kalian nikah masal. Kan banyak tuh yang ada 7 orang laki-laki Pak, kalau lumayan. Jadi gimana mama, kita buat nikah masal, biayanya sama-sama, kan minimal apa, anak saya, papa nih kami ingin menikmati masa muda. Iya belum, gaji kami ingin macam-macam lah. Anak saya bilang kami ingin ke Korea, kami ingin ke macam-macam lah. Ya, maunya papa, maunya kalian itu menikah. Pernah Bu, saya jodohkan anak saya Pak. Saya bawa sepupu-sepupunya. Nah, sekarang tinggal pilih. Kau mau pilih yang mana? Enggak mau. Saya malas keluarga. Kalau enggak gitu, pesanlah COD. COD. Nanti kita kalau sesuai nanti apakah ke Tokopedia atau Shopee nanti lah urusan. Allah. Maknya betul, Pak betul. Suruhlah anak nikah. Ngapa? Dah capek saya nyuci kainnya. Iya. Oh, jadi alasan istri saya dah capek ngurus. Gaji cuma separuh dikaji. Pakaiannya banyak. Apalagi anak-anak model ini. Kalau jalan duit kita habis. Dia alasan nggak punya cash Pak. Kalau pakai kris bisa. Alasannya padahal nggak mau pergi keluar dulu Pak. Anak-anak sekarang kan dia nggak punya cash Pak. Oh, Pak, saya nggak punya cash, yang ada kris. Orang sekarang kan begitu. Awak tua-tua ke Pak, jangan kris, pisau ini ada loh Pak. Itu masalah. Masya Allah. Itulah anak-anak. Jadi katakan, nak, kapan kalian menikah? Wah, nantilah Pak. Nantilah ini dulu. Masya Allah. Itulah hidup. Tapi maaf, gak ada yang tidak masalah. Tinggal menikmati. Nabi mengatakan, agar kita bahagia, nikmati apa yang diberikan oleh Allah. Jangan mandang kepada atas. Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Tengok orang yang lebih susah, jangan tengok orang yang lebih senang, Pak. Kalau Bapak sakit lutut, jangan mandang kepada orang yang lajunya jalan. Nggak akan terkejar sama Pak. Orang yang apa? Yang matanya sakit, jangan nengok kepada orang matanya sehat. Tinggal Allah. Saya ini sakit mata nih. Yang lucunya kata dokter, antara kiri dengan kanan tidak ada. Kok nggak sama Pak? Ini silinder Pak Ustaz. Saya silinder itu yang di Honda aja yang saya tahu. Ini jauhnya lain, sekian plus sekian mim. Tapi Pak Ustaz, walaupun berbeda kiri kanan, insya Allah duit masih tahu. Itulah ini yang mari itu. Hebat pula dokter. Masya Allah. Tinggal menikmati. Nabi diisrakan, kemudian maaf dimi'rajkan. Langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Setiap kali Nabi Adam mandang ke kiri, Pak, dia menangis.
Dan setiap kali dia memandang ke kanan, Nabi tertawa. Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, ada apa dengan beliau? Mengapa setiap kali mandang ke kiri dia menangis, kemudian mandang ke kanan dia ketawa? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, karena sesungguhnya orang-orang kiri itu adalah kebanyakan penghuni neraka, sementara yang kanan itu penghuni. Tapi yang mana yang kanan dia? Saya takut juga nih. Tergantung, kalau nggak sana, sana kanannya Pak. Mungkin Bapak semua orang kanan aja lah. Naik Pak. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi yang paling dekat kehadirannya dengan Nabi Muhammad. Lahir dari seorang ibu yang tulus, namanya Maryam. Subhanallah. Ketiga Nabi Yusuf, setelah itu Nabi Idris. Di lantai keempat Allah mempertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Maka Qori tadi mengatakan ayat yang kedua, walaqad ataina Musal. Al-Quran kalau Bapak baca, kalau ditanya Nabi mana yang paling banyak dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran, nama Nabi yang paling banyak adalah Nabi Musa. Mengapa Pak? Karena maaf, Nabi Musa itu menghadapi umat yang sampai hari ini luar biasa mungkar. Itulah orang-orang Yahudi. Allah. Tapi Nabi Yusuf, Pak Ustaz, dia dari Yahudi juga. Tapi makanya Nabi Musa itu Pak, untuk diutus ke ke orang Yahudi atau Bani Israel. Karena di dalam Al-Quran itu ada sebutan pertama Bani Israel, yang kedua Yahudi, yang ketiga disebutkan kaumnya Musa, yang berikutnya banyak juga sebutan. Tapi orang selalu mengatakan kalau Allah menyebut Bani Israel itu konotasinya dengan Nabi Yakub. Maka biasanya ulama itu tidak suka menyebutkan negara Israel, karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Mereka menyebutnya Yahudi. Yahudi itu termasuk orang terlaknat istilahnya. Maka subhanallah, Nabi Musa di atasnya langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Kemudian baru Nabi ke Sidratil Muntaha. Maka Al-Quran mengatakan walaqad ra'ahu naslatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad menengok Jibril itu dalam bentuk yang sesungguhnya di Sidratil Muntaha. Jadi maaf, Nabi Muhammad menengok Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya hanya 2 kali. Satu ketika Nabi Muhammad diberikan Al-Quran ketika di Gua Hira, yang kedua ketika di Sidratil Muntaha. Setelah itu tidak ada. Jadi kalau ada bapak-bapak, Pak Ustadz saya ketemu Jibril. Jibril yang mana? Yang betul aja lah Bapak. Tidak ada manusia bisa nengok malaikat. Tidak bisa manusia menengok setan. Dulu ada orang-orang tua kita Pak. Oh Pak Ustadz, kami takut di pohon itu, karena pohon beringin itu ada setan. Nggak ada. Setan itu sekarang hampir tidak ada. Dulu setan itu di kuburan. Sekarang di kuburan itu orang isap sabu, saya tengok Pak. Kan tidak ada polisi situ. Tidak ada lagi. Setan itu sekarang mana ada di pohon-pohon. Setan itu di karaoke, di kafe, diskotik. Enaklah ngapain dia di kuburan? Sunyi-sunyi, tidak ada musik kan? Jadi setan itu tidak ada. Setan itu sekarang di tempat-tempat. Tapi waktu liburan kemarin saya tengok ada setan yang berapa tiket nonton setan? Di SKA atau di Piнгwood itu. Nengok setan aja sekarang bayar Bu. Kan hebat setan pada awal. Nonton setan aja, nonton orang aja tidak mau datang. Diundang Isra kan payah juga datang dulu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka disitulah dia melihat diwajibkan perintah berkali-kali dialog dengan Nabi Musa, dari 50 kali sampai 5 kali. Tapi maaf, walaupun kita sholat 5 kali, pahalanya seperti 50 kali. Setelah itu Nabi turun kembali nanti ke Masjidil Haram, kemudian disitulah diuji. Nabi Muhammad tegak di Bukit Sofa. Sekarang ya Sofa itu yang samping istana. Nabi Muhammad mengatakan dipanggil orang-orang semuanya. Dia katakan tadi malam saya Isra. Kemudian ketawalah yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu sebagainya. Apa dia katakan? Ini kesempatan untuk menghancurkan Muhammad. Mana ada orang yang bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa, kemudian ke Arsy.
dalam jangka waktu hanya setengah malam. Ini akan dijadikan pukulan isu yang akan digelinding oleh mereka untuk menghancurkan agama Islam. Tapi seluruh strategi itu mentah di pendapat Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Asal itu Muhammad yang ngomong, kata Abu Bakar, saya percaya. Maka Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, agama itu tidak seluruhnya bisa dipikirkan dengan akal. Ibu cerita tentang azab kubur. Pak Ustadz, apa mungkin ada azab kubur? Nyatanya ada tempat kami tukang gali kubur. Tapi biasanya jenazahnya biasa-biasa saja. Tapi Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengungkapkan. Bukankah ketika Bapak dalam sholat berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu tandanya ada azab kubur. Kalau tidak percaya, matilah Bapak dulu. Nanti baru WA saya, rupanya memang aduh Pak Ustaz. Subhanallah. Orang sekarang mana? Tapi itu sudah disampaikan Nabi. Nanti kata Nabi di akhir zaman pertama, orang tidak lagi percaya dengan azab kubur. Yang kedua, orang tidak lagi mau melakukan hukum hudud. Hudud itu dirajam, Pak. Sekarang kan tidak berlaku hukum rajam. Kalaupun di Indonesia ada, di Aceh, itu akan hilang, Pak. Mulai hilang. Ilmu-ilmu bagian harta mulai hilang. Namanya faraid. Ilmu faraid itu kata Nabi, ilmu yang akan pertama kali hilang. Manusia hartanya banyak, tapi tidak pernah membagi secara syar'i. Baginya sama banyak sajalah Pak Ustaz, biar tidak ada ribut. Padahal Islam mengatur. Sehingga hari ini apa? Ibu pernah mendengarkan istilah harta gono gini. Itu dulu di Jawa itu ada mas gono, ada mbak gini ya. Jadi ketika dia cerai, dia minta bagi dua. Akhirnya nama hartanya gono gini. Dalam Islam ada enggak Pak Ustaz? Enggak ketemu. Karena maaf, dalam Islam harta itu pasti dua saja pemiliknya. Kalau tidak suami, istri. Harta bawaan, maaf bapak nikah waktu bujang, sudah bawa tanah, itu harta bujang. Harta bujang kembali kepada keluarga dan anak. Maaf kalau bapak meninggal, ibu punya anak, berapa bagian untuk ibu? Tengok, kalau dia punya anak perempuan, punya anak laki-laki, Pak, itu bagi ibu kan cuma 1/8. Kalau ibu nggak punya anak, dapat 1/6. Tapi kalau bapak ibu meninggal, harta ibu, bapak dapat separuh. Kan enak jadi bapak-bapak. Dan subhanallah. Maka ibu yang berbahagia. Tapi maaf, ibu tidak dituntut untuk mencari nafkah. Ibu kalau ada gaji ibu sembunyikan, ibu tabung tanpa sepengetahuan bapak, nggak apa-apa Bu, itu kan harta ibu. Ibu bisa kasih orang fakir miskin. Tapi kalau harta suami yang dititipkan ke ibu mesti izin dengan suami. Mas, ini saya nanti mau beli apa? Salah lauk. Itu harus izin, Pak. Karena harta itu bukan milik ibu, tapi ibu pengelolanya. Menteri ekonominya kan bapak, tapi yang mempergunakannya pemerintahnya ibu. Itu dipertanggungjawabkan, Pak. Tapi kadang-kadang ibu kalau sudah sampai kepada dia, sudah kayak menguap aja, Pak, nggak nampak lagi. Kita anggarannya anggaran ayam, Pak, tapi mengapa bayam? Karena habis ibu main arisan RT RW, Pak. RT RW, Allah, awak sangka bayam asal apa? Akibatnya ketika ekonomi sulit, beban itu ditanggungjawabkan kepada bapak. Pak, anak ini, anak kita Pak, besok mau wisuda. Kita Pak, perlu beli baju baru. Bapak kan nggak selamanya punya duit. Kalau bapak ada masalah, kemana dia menyelesaikan masalah? Nggak ada. Maka maaf Pak, saya lebih sering menengok suami istri itu yang paling cepat mati. Siapa? Ibu-ibu atau bapak? Bapak-bapak, Pak. Karena tempat salurannya nggak ada, Pak. Maka maaf, siapa yang lebih cepat beruban? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Ibu-ibu ada masalah, pergi senam, selesai masalahnya, Pak.
Bapak-bapak makin dibawa senam urusannya, makin bertambah, Pak. Tanggal muda bapak-bapak, gula darahnya naik. Tanggal 2, tensi naik. Tengah bulan, asam urat. Lah, oh. Di kantor bermasalah, ke rumah ditanya duit. Akhirnya bapak nggak pulang-pulang, nggak sampai juga kantor, Bu. Ibu hati-hati. Maka ya Allah, ada orang, suami saya Pak Ustadz begini-begini. Kalau ada suami yang tidak kerja, itu 1 bandingkan 1000, Bu. Mengapa? Tapi kebanyakan suami itu kan bekerja demi anak. Saya lakukan survei kecil-kecilan. Di Rumbai, Pak, ada rumah makan namanya Sarimina. Dulu situ serba 10.000, Pak. Sekarang udah naik 11.000 kemarin sore. Ngapa naik? Lah mahal saya 20%. Saya tegak, Pak, di Sariminang, jalan sekolah tuh, Pak. Itu antri sepeda motor tuh membludak. Sampai toko sebelah dibuatnya rantai biar tak diparkirkan. Setelah saya tengok, mana yang lebih banyak di situ? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Kenapa dia terpikir? Makan 15.000 beko, takanang lebih ini, Pak. Ibu-ibu yang paling banyak COD itu bapak-bapak itu ibu. Ibu-ibu mako mati wak capek nampak, Pak. Itulah urusan. Jadi subhanallah, tapi masalahnya akan tak selesai seperti itu. Maka maaf, ketika ada masalah besar, laporkan kepada Allah. Mengapa Allah menyuruh Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj? Allah sedang mengajarkan, jangan kamu menggantungkan harapanmu terlebih besar kepada manusia, karena manusia itu selalu mengecewakan. Tapi kalau ibu menggantungkan kepada Allah, iyyaka na'budu, Allah, ya Allah. Maka kalau doa itu, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta, ya Allah, aku berminta kepadamu karena saya yakin engkaulah Rabb dan tiada Tuhan selain engkau. Minta setelah itu, ya Allah, ekonomi saya sulit, bantulah ya Allah. Ya Allah, saya menghadapi beban masalah yang begitu banyak, tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali engkau, ya Allah. Ya Allah, engkau tahu yang terbaik. Diberikan oleh Allah jalan keluar. Cuma maaf, kita terlampau percaya dengan WA, sehingga sering ibu-ibu itu menulis di WA, ditulisnya, hari-hariku penuh dengan penderitaan. Pret, siapa nak nolong ibu? Tidak ada cerita, Pak. Tidak ada, Pak. Tanggung sendiri. Makin banyak kita menulis galau kesah, makin banyak masalah. Tapi hari-hari bersyukurlah, ya Allah. Apa yang dapat dinikmati. Kadang-kadang, Pak, maaf, yang sederhana itu lebih bahagia daripada yang berlebih. Restoran besar-besar hari ini tidak banyak penghuninya. Orang pergi makan ke tempat-tempat, apa namanya itu, atap-atap, apa namanya itu, atap daun. Orang Pekanbaru pergi ke Payakumbuh, yang dimakannya, Pak, maaf, minum kopi Tabalia, jelas yang bagus. Aneh Tabalia diminumnya, Pak. Memang aneh-aneh juga manusia ini. Kenapa pula yang dicarinya kopi Tabalia? Saya pun ngikut juga jadinya, Pak. Allah, apa kopi Tabalia? Rupanya gelasnya yang dibalik itu kan sama menyusah diri namanya itu. Tapi kadang-kadang yang menyusahkan diri itu banyak loh orangnya, Pak. Allah. Saya kadang-kadang berpikir, ada di Hotel Mengkuto di Harau, Pak, di Payakumbuh. Di sebelah kanan itu ada namanya kopi kawah. Kopi kawah itu. Kawah itu daun, Pak. Saya coba juga, alhamdulillah, yo pahit mana rupanya, Pak. Sepahit hidup ini nampaknya, Pak. Allah. Malam minggu saya bawa, karena kami kebetulan di rumah berduanya, Pak Ketua. Tidak ada yang lain. Jadi anak-anak tak ada di rumah, kami berdua. Biasanya istri saya ngikut. Jadi saya bawa, kelilinglah kami, Pak. Mah, yuk kita tengoklah apa yang dijual oleh orang di Jancuknya Dindua. Kan banyak makanan. Begitu saya keliling dari ujung ke ujung, tidak ada yang cocok. Namanya situ Samyang, apa lagi itu, Pak?
Samsudin, apa no? Apa yang dimakan anak-anak? Nggak ada cocok. Nama makan aja Pak, dah ngeri. Ada situ cilok, maliang, apalah nama-nama itu. Nggak ada yang cocok. Apa makanan? Akhirnya saya keluar Pak. Apa? Ngapa apa makanan ini? Nggak ada yang cocok. Kata anak saya, ngapain papa ke situ? Itu makanannya anak muda. Akhirnya saya putar mobil itu Pak. Turun pula ke Sudirman. Ada pula rumah makan lama, nggak usah disebutkan mereknya. Tertulis itu, ditulis Pak, makan apa? Kopi tarik, makanannya apa? Tela-tela. Saya sangka makanan tela-tela itu makan orang barat. Rupanya ubi goreng Pak. Allah, abi kan tipu jadi duit banyak. Kalau kan ubi goreng di rumah kami banyak udah tulis. Allah, cuma namanya tela-tela. Memang tak kicau dengan tarang aja duit nampak. Itulah hidup gua. Jadi tinggal kita nikmati. Kita nikmati, jaga solat. Apalagi bapak-bapak yang dekat masjid. Alhamdulillah malam hari ini banyak. Mudah-mudahan subuh besok lebih banyak daripada ini. Subhanallah. Tinggal ibu-ibunya senang, nengoknya koriknya. Bagus imam. Dah punya keluarga belum? Carilah Bu, lamarlah sekarang. Semester berapa? Semester 5? Semester 4. Saya nikah dalam kuliah dulu. Saya nikah dalam kuliah. Tapi, maaf, prinsip kita beda. Anak saya juga Pak. Yang satu tuh saya sudah sekarang. Sekarang di IPB, dia semester berapa dia? Semester 3. Saya katakan, nak, nikahlah. Ngapa gitu? Papa nggak suka engkau pacaran. Saya nggak punya pacar Pak. Engkau jangan merokok, jangan pacaran. Tapi kalau engkau mau nikah, lapor papa, cari istrimu, buat MOU biaya kuliah masing-masing. Dia dibiayai oleh ayahnya, engkau saya biayai. Tapi urusan nikah, lebih enak Pak. Saya fair dengan anak-anak. Kau nikah senang kuliah, nikahlah. Kalau memang ada orang. Masalahnya tidak ada orang nak nikah abur Pak. Alhamdulillah. Pokoknya asal dia nikah. Daripada dia pacaran. Maaf Bu, saya orang kampung mungkin. Sampai hari ini anak saya tidak pernah membawa wanita ke rumah atau wanita tidak pernah membawa laki-laki. Saya jujur, kalau kamu bawa anak orang gadis, bagaimana adik perempuanmu dibawa orang? Kalau engkau bawa laki-laki ke rumah, di mana harga dirimu? Tapi kalau dia jujur, engkau katakan, Pak, saya lamar orang itu, malam hari ini saya berangkat dengan mamamu. Kalau tidak bisa dengan cara baik, cara kekerasan kita lakukan. Jadi maaf, anak memang harus dikatakan sportif. Jangan kau bawa anak orang, karena papa juga tidak ikhlas anak perempuan papa dibawa orang. Tapi kalau kamu jujur nak, Pak, saya mau menikah. Oh, uang antaranya kita carikan. Tidak bisa cash, kredit dulu kita. Yang penting kalian bisa hidup nyaman. Mudah-mudahan Allah memberikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, diberikan kecintaan kepada masjid. Dan berhubung Ramadan tinggal lebih kurang 32 hari, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, bersuah nantinya di bulan Ramadan.